Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nuarita Sri Indiarti L, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi pendidikan ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga akan melaksanakan praktik pembelajaran materi pasar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di SMP Negeri 1 Jigen sebagai salah satu syarat mengikuti uji kinerja UKM PPG tahun 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Oke, tetap semangat untuk kita semuanya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu mau tanya, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah masuk semua, sehingga nanti bisa menerima pelajaran dengan baik. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan Mbak Vika dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Terima kasih Mbak Vika sudah memimpin berdoa untuk hari ini. Oke, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, coba dicek dulu kalian hari ini di bawahnya masih ada sampah-sampah apa tidak? Sudah bersih? Tadi yang piket hari ini sudah piket ya? Sudah. Bajunya coba bawa dasinya sudah dirapikan belum? Sudah. Putra? Sudah. Oke, kalian berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, biar tambah semangat, Ibu minta kalian untuk berdiri. Berdiri dulu. Oke. Untuk menambah semangat kita semuanya. Ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Untuk pembelajaran hari ini ya, sebelumnya kita mengingat pelajaran minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Siapa? Mengenai permintaan dan penawaran. Oke, mengenai permintaan dan penawaran, betul? Betul. Tadi Bawa menyebutkan ada permintaan dan penawaran. Siapa yang masih ingat tentang pengertian dari permintaan? Saya, Bu. Coba Deva. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai indikator harga tertentu. Iya, jumlah barang yang ingin dibeli masyarakat dengan tingkat harga tertentu, betul? Betul. Hari ini ada beberapa yang akan Ibu lakukan penilaian. Yang pertama adalah tentang penilaian sikap. Mengenai apa? Mengenai bagaimana kalian nanti sikap ketika diskusi, pembelajaran, kepada saya, kepada teman-teman kalian ya. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Nanti ada pretest dan post-test untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Untuk apa? Nah, di sesi diskusi nanti kalian akan maju untuk presentasi. Nah, penilaian keterampilan ini untuk menilai sejauh mana nanti keterampilan kalian di dalam diskusi dan menyampaikan presentasi hasil diskusi. Jelas? Jelas. Oke, selanjutnya ada pretest. Udah bawa HP hari ini? Sudah. Ibu kirimkan link untuk pretest hari ini di grup kelas. Kita menggunakan aplikasi Tesmos. Sudah dituliskan namanya dulu, kemudian di submit ya. Biar kalian tahu dulu apa toh hari ini yang mau dipelajari. Nah, di situ nanti diketahui sejauh mana pemahaman awal kalian ya. Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah dapat berapa? Terus?
Ada yang dapat 70? 60 awal nggak apa-apa. Nanti setelah materi Ibu sampaikan dapat 90, 100 gitu ya. Oke. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang apa ini? Pasar. Nah, Ibu tanya, dari kalian pernah nggak pergi ke pasar? Pernah ke pasar. Biasanya kalau di pasar itu beli apa? Beli sayuran, beli kambing, beli bubur. Dari yang kalian sebutkan tadi, ada yang beli sayuran, ada yang beli kambing, beli bubur, makanan berarti ya. Nah, coba dari pengetahuan kalian, jenis-jenis pasar yang kalian ketahui apa saja? Pasar Sido Makmur di Blora. Sama? Pasar burung. Terus lagi ada yang menyebutkan luas. Iya. Terus Alfamart. Sekarang itu termasuk jenis apa toh? Ada tadi Alfamart, ada pasar Sido Makmur, ada pasar burung. Nah, itu termasuk jenis pasar apa? Terus Vika menyebutkan ada pasar beli sayuran tadi. Termasuk pasar apa di situ? Nanti kita bahas satu persatu. Nah, apa sih kompetensi dasar untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi, permintaan, penawaran, interaksi antar ruang untuk berlangsungnya kehidupan ekonomi sosial budaya Indonesia. Kemudian menyajikan hasil analisis tentang konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Indikator pencapaian kompetensi menyimpulkan pengertian pasar, menguraikan 4 dari syarat dan ciri-ciri pasar, menganalisis 4 fungsi dan peran pasar, serta menentukan jenis-jenis pasar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pengetahuan dulu. Melalui pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan media PPT dari aplikasi Canva, dari YouTube dan Tesmos, peserta didik diharapkan yang pertama, setelah menyimak tampilan video animasi tentang pasar dengan media Canva, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian pasar dan mengidentifikasi 3 pelaku utama pasar secara tepat. Kedua, setelah menyimak materi video tentang pasar pada PowerPoint dengan media Canva, peserta didik mampu menguraikan 4 syarat dan 4 fungsi pasar dengan benar. Ketiga, setelah menyimak materi video tentang pasar pada PowerPoint dengan media Canva, peserta didik mampu menganalisis 3 fungsi pasar, peristiwa apa yang terjadi di pasar, dan barang apa yang diperdagangkan dengan benar. Kemudian di tujuan pembelajaran keterampilan, setelah menyimak tampilan video tentang pasar pada PowerPoint dengan media Canva dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu menentukan 2 jenis pasar dengan benar serta menganalisis kontribusi pasar terhadap perekonomian setempat, kemudian menyajikan secara mandiri dan percaya diri. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini untuk materi pasar. Nah, apa saja tadi yang akan kita pelajari? Ada pengertian pasar, syarat terjadinya pasar, ciri, fungsi, peran, dan jenis-jenis pasar. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Yang ada di dalam pikiran kamu adalah tempat kotor, becek, lengkap dengan penjual ikan dan berbagai kebutuhan pokok lain. Ternyata pasar tidak hanya identik dengan hal-hal tadi. Banyak jenis pasar lain selain pasar tradisional. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembahasan materi kali ini. Nah, apa saja yang akan kita bahas kali ini? Lihat di sini. Ada pengertian pasar, ya. Pasar adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Kemudian ada syarat terjadinya pasar. Yang pertama, adanya penjual, dan yang kedua adanya pembeli. Yang ketiga, tersedianya barang yang diperjualbelikan. Fungsi pasar, fungsi distribusi yang pertama.
Pasar sebagai tempat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kita akan membahas lagi tentang jenis-jenis pasar. Menurut wujudnya, pasar dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Apa sih pasar konkret? Pasar di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Yang selanjutnya, pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Ada pasar barang konsumsi, ini pasar yang memperjualbelikan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Contoh tadi yang disebutkan Vika, beli sayuran tadi ya. Itu berarti termasuk pasar barang konsumsi. Pasar menurut organisasi atau strukturnya. Ada pasar persaingan sempurna, pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan itu homogen atau sejenis satu tok. Contoh sayur, ya dua sayur semua, pakaian semua gitu. Selanjutnya ini ada kembali video, coba. Coba dari video yang kalian amati tadi, siapa yang bisa menyampaikan tentang apa sih yang ada di pasar itu atau lain sebagainya? Saya, Bu. Iya, oke, Mas Putra silahkan. Di video tersebut menayangkan tentang pasar yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, buah, dan daging yang kita konsumsi setiap hari, Bu. Iya, betul. Mungkin ada yang mau menambahkan dari pendapat Putra? Ya, coba Yuanita. Saya mencoba menambahkan pendapat Putra ya, Bu. Iya, Bu, Jadi silakan. selain ada barang-barang kebutuhan sehari-hari yang diperjualbelikan dalam pasar, juga terdapat aktivitas pekerjaan lain selain penjual dan pembeli yang memanfaatkan keberadaan pasar, Bu. Ya. Seperti tukang panggul, tukang becak, dan tukang ojek. Ada tukang panggul. Selain tukang panggul, tukang becak, tukang ojek, ada apa lagi tadi? Tukang sampah yang mendorong keranjang sampah, ya? Ya. Betul ya? Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Iya, terima kasih. Nah, tugas kalian sekarang adalah silakan nanti ada permasalahan yang hampir sama dengan video yang Ibu tayangkan tadi. Silakan kalian membentuk kelompok. Kelompoknya saya pilih atau milih sendiri? Milih sendiri. Oke, silakan kalian berkelompok, pilih sendiri, tidak boleh cewek-cewek, cowok-cowok, heterogen, sama-sama temannya ya. Oke, silakan. Ya, sudah ya? Sudah siap? Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, nanti setelah kalian berkelompok, nah kita tadi membahas materi tentang pasar. Ada pertanyaan, siapa toh pelakunya, aktivitasnya apa saja. Nah, ada beberapa lembar kerja peserta didik tentang materi pasar. Nah, ini nanti ada beberapa gambar. Coba di gambar 1 ya, saya bagikan dulu LKPD-nya. Sudah? Sekarang Ibu jelaskan tentang LKPD ini ya. Di situ masing-masing kelompok sudah menerima gambar ya. Gambar 1 diperhatikan ya. Kelompok 1 nanti mengamati gambar 1 ini. Di dalam lembar gambar 1 ada 2 jenis pasar ya. Apa toh di situ? Nah, nanti kita lihat apa petunjuk selanjutnya ya. Apa? Nah, yang akan kalian bahas nanti. Nah, berdasarkan gambar yang sudah diperoleh, diskusikan dengan teman kelompok kalian tentang yang pertama, mengidentifikasikan pelaku utama pasar. Yang selanjutnya, menganalisis kontribusi pasar terhadap perekonomian setempat.
Hasil diskusi kalian tuangkan dengan bahan yang sudah siapkan di kertas lembar jawab yang sudah saya berikan tadi. Kemudian dibuat semenarik mungkin dituliskan. Yang terpenting di sini tadi di dalam penilaian ada 3 penilaian. Penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini keterampilan dan sikap kalian ketika bekerja sama di dalam diskusi ini. Jelas? Silahkan kalian berembuk di dalam kelompok, buka buku kalian juga. Untuk materi yang Ibu sampaikan tadi bisa saya kirimkan ke grup untuk menambah pemahaman kalian. Ada yang mau ditanyakan mengenai kegiatan diskusi ini? Ya, coba. Ya, ini silakan. Semisal jenis pasarnya sama, boleh ditulis jadi 1, Bu? Boleh. Untuk keterangannya, boleh dituliskan jadi 1, boleh di situ. Ya. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi. Ini misal di sini tadi gambar 3 ya. Ini menganalisis pelaku pasar, peristiwa yang terjadi. Terus di lembar ini nulis ini di sini. Gitu. Ya. Boleh ditanyakan. Enggak apa-apa, boleh. Ini misalkan mengerjakan di sini sudah yang pelaku, yang peristiwa di situ boleh. Ini kosong enggak apa-apa. Ya, boleh. Ya. Sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 belum? 2 yang sudah. Karena jenis pasarnya berbeda. Mungkin ketika gambar 1 yang banyak itu di gambar mana ya? Oke, ayo siap. Ya, yuk silakan kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1, silakan. Yuk maju ke depan. Ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bob Pamungkas dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pasar. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Kevin. Saya Vika. Saya Chelsea. Saya Evita. Ya. Yang diamati kelompok 1 adalah gambar 1. Ya, betul ya? Gambar 1 ya? Iya. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Iya, silakan. Pada gambar tersebut terdapat 2 jenis pasar, yaitu pasar mingguan sebagai contoh pasar hewan dan pasar bulanan sebagai contoh pelayanan pensiunan di kantor pos. Pelaku utama dalam pasar di gambar tersebut adalah penjual dan pembeli yang bebas melaksanakan transaksi jual beli secara langsung dan juga barang yang diperjualbelikan ada. Oke, ini berarti secara langsung, berarti termasuk jenis pasar konkret. Selanjutnya tentang barang yang diperjualbelikan. Ya. Peristiwa yang terjadi adalah kegiatan jual beli yang dilaksanakan di pasar hewan sebagai contoh dari jenis pasar mingguan dan kegiatan jual beli di kantor pos sebagai contoh dari pasar bulanan antara penjual, pegawai kantor pos dan juga pembeli pensiunan. Oke, di sini ada kegiatan jual beli. Kalau di pasar hewan yang diperjualbelikan apa? Hewan. Kalau di kantor pos sebagai penjualnya siapa? Pegawai kantor pos seperti yang disebutkan Chelsea tadi. Sedangkan sebagai pembelinya siapa? Pensiunan seperti yang disebutkan Chelsea tadi. Lanjut. Barang yang diperdagangkan, barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang homogen atau sejenis, yaitu hewan untuk di pasar hewan dan pelayanan pensiunan di kantor pos. Barang yang diperjualbelikan adalah dalam untuk membantu pembayaran uang pensiunan. Iya, betul. Lanjut.
Jenis pasar adalah pasar konkret, di mana penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan ada atau nyata, sehingga penjual maupun pembeli secara langsung melaksanakan transaksi jual beli. Oke. Sekian persentase dari kami. Adakah ada yang ditanyakan? Ya, Dalam gambar yang diamati oleh kelompok 1 yaitu kegiatan di kantor pos. Yang saya tanyakan apa yang menguatkan kelompok 1 sehingga menggolongkan kantor pos sebagai pasar bulanan. oke, jelas pertanyaannya. Kenapa kelompok 1 menggolongkan gambar ini sebagai pasar bulanan? Siapa yang mau menjawab? Vika, silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Berdasarkan gambar dari kelompok kami, di kantor pos terdapat aktivitas, yaitu antara pegawai, hal ini sebagai penjual, dan ada pembeli juga. Hal ini sebagai pegawai pensiunan negeri yang melakukan aktivitas membeli pensiunan di kantor pos. Yang adanya aktivitas yang dilakukan sebulan sekali, yaitu kami mengelompokkan sebagai pasar bulanan. Ya. Jadi gini, saya tambahkan di sini ya. Kelompok 1 tadi mengamati gambar tentang ini. Gambar yang kedua tentang aktivitas di kantor pos. Tadi pertanyaan Deva adalah kenapa ini dimasukkan ke dalam pasar bulanan? Gitu ya, Deva ya. Tadi Vika menjawab karena di sini ada transaksi antara penjualnya adalah pegawai kantor pos dan pembelinya adalah pensiunan. Di mana barang yang diperjualbelikan itu adalah pensiunan itu tadi, uangnya. Nah, kegiatan mengambil pensiunan ini dilaksanakan 1 bulan sekali di kantor pos. Jadinya kelompok 1 menggolongkan gambar ini sebagai pasar bulanan. Jelas Deva? Iya. Ada? Coba silakan. Sekian persentase dari kami. Jika ada salah kami minta mohon maaf sebesar-besarnya. 2, 3, kata melompat. Kelompok 1 memanglah hebat. Oh iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Salam dulu, udah? Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih kelompok 1. 2, 3, kata melompat. Kelompok 1 memang hebat. Iya, luar biasa. Selanjutnya kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ditutup. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4. Silakan ditutup. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Kalian sudah mempresentasikan semuanya tadi mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 tentang masing-masing gambar yang sudah diamati bersama-sama di dalam kelompok. Ya, tentunya itu merupakan aplikasi penerapan kalian menganalisis dari apa di kehidupan sehari-hari dan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang Ibu sampaikan dan juga penyerapan dari hasil diskusi kelompok ini tadi, ada penilaian pengetahuan lewat pos tes. Linknya sama dengan yang tadi. Kalau tadi kan nilainya masih ada yang 60, bahkan 50. Nah, ini sudah dapat materi, sudah diskusi. Silakan dibuka lagi link yang tadi sama dengan pretest, dikerjakan lagi. Ya. Silakan. Silakan dikerjakan kembali. Sesuai dengan materi yang sudah kalian terima tadi. Dan diskusi tentunya lebih jelas lagi toh pemahaman kalian. Dapat 80. Sudah ada peningkatan Nur Alim ya? Iya, alhamdulillah sudah ada peningkatan ya. Oke, ya. Iya, bahwa dapat 80.
Deva 90 ya. Ya. Lanjut. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita ambil kesimpulan bersama. Dari awal pertemuan tadi, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa saja pembelajaran hari ini kita? Tentang apa? Jenis-jenis pasar. Selain itu? Tentang Syarat terjadinya pasar. Terus, tentang apa lagi? Pengertian pasar. Luar biasa pembelajaran hari ini. Kita telah melakukan pembelajaran ada tentang apa tadi? Pertama, pengertian pasar, pelaku pasar, syarat terjadinya pasar, ya. Kemudian peran pasar, ya, yang kalian diskusikan tadi. Kesimpulan sudah, sekarang refleksi. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Saya kirimkan link Jamboard. Ya, kemarin sudah diunduh aplikasinya? Sampun, ya tak kirim ke ya sebentar. Nggak usah terus nama, nggak apa-apa. Perasaan, ya tentang bagaimana perasaan kalian, apa yang sudah pelajari di situ? Tuh dituliskan, silahkan. Ya, bisa? Sudah bisa? Oke, kalau sudah dikirimkan. Sudah? Ya boleh, warnanya boleh. Di situ disediakan banyak warna. Bagaimana pembelajaran hari ini? Luar biasa, terima kasih Yuanita. Bagaimana pembelajaran hari ini? Pakai perasaannya? Senang nggak? Senang. Senin-Senin tetap semangat ya. Semangat. Nanti sebentar lagi istirahat. Semangat ya. Ya. Sudah? Iya, coba saya lihat di situ siapa yang sudah mengirimkan. Ya. Sudah, kita sudah melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Ada yang menyebutkan senang, ada tadi yang fun, pakai bahasa Inggris, luar biasa, pinter bahasa Inggrisnya. Kemudian ada yang masih semangat. Pembelajaran hari ini adalah tentang pasar, ada pengertian pasar, syarat pasar, dan lain sebagainya. Ibu mengucapkan terima kasih. Kalau menurut kalian pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang menyenangkan. Oke, selanjutnya. Karena tadi banyak batok, Vika batok, Yenis batok. Ada siapa lagi tadi yang batok ya? Hari ini. Nah, karena musim panas, kemudian hujan yang tidak menentu, saya berpesan tetap jaga kondisi tubuh kalian, ya. Besok masih ada pelajaran lagi. Kalian harus tetap mengikuti pelajaran, jangan sampai tertinggal. Gitu, ya. Kalau perlu minum vitamin, ya, biar tetap sehat, makan tepat waktu, ya. Jelas ya. Untuk pertemuan minggu yang akan datang, kita akan membahas materi tentang harga pasar. Ya. Nanti kalian di rumah bisa mulai mempelajari di halaman 182 di buku, ya. Nanti siap ya? Siap. Oke. Terima kasih kelas yang sudah luar biasa hari ini, sudah kegiatan pembelajaran sudah berlangsung dengan baik. Kemudian kita motivasi diri kita lagi, silahkan untuk berdiri. Iya. Iya. Ya, biar nggak capek. Iya. Halo. Hai. Iya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Spenjik, cermat, cerdas, terampil, bermartabat. Spenjik melesat. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak hebat. Tepuk tangan untuk kita bersama. Ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kalian harus tetap semangat. Akhir kata kita tutup pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah. Ya, sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.